Kabupaten Surabaya dan bahkan nasional, pada tahun 2024 sempat dihebohkan oleh berita adanya seorang pendeta yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasus yang dialaminya tidak main-main, yaitu pelecehan seksual. Sebuah kasus yang mempertaruhkan nama baik seorang yang sudah melayani Tuhan sekian waktu. Saksi Hidup merupakan program yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari seorang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Semestinya tidak ada harapan. Semestinya tidak mungkin bisa terselamatkan. Semestinya sudah jalan buntu. Namun Tuhan Yesus menolong dan memulihkan hidupnya. Saksi Hidup kali ini menampilkan sebuah kesaksian dari Pendeta Rizky Eka Mahendra. Seorang yang pernah menjalani hukuman. Kita akan melihat bagaimana kisah di balik peristiwa yang dialami dan bagaimana dia menemukan tangan Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Saksikan hanya di channel YouTube Mispa Ministry. Salam sahabat Kristus dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bertemu kali ini dalam program yang kami beri nama Saksi Hidup. Saksi Hidup yaitu cerita atau sharing dari orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan dari peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, namun menjalaninya bersama dengan Tuhan sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan kiranya menjadi berkat bagi semua kita dan pembelajaran yang baik bagi setiap kita yang saat ini menyaksikan. Hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Rizky. Salam Pak Rizky, bagaimana kabarnya? Shalom, Pak Oki. Puji Tuhan, Pak. Kabar luar biasa. Karena penyertaan Tuhan yang sungguh sangat mengagumkan ya, si Pak. Iya, kalau boleh diceritakan, eh, perjalanan Anda pertama kali mengenal Tuhan Yesus, singkat saja, itu bagaimana sampai kemudian pelayanan yang ditekuni sekarang? Oke, shalom pemirsa. Puji Tuhan. Saya Pak Pendeta Rizky. Kebetulan saya sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada punya bayangan sama sekali untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Memang awalnya karena dari background saya dari orang yang mungkin bisa dibilang dari keluarga yang broken home. Saya dari keluarga yang eh, di mana pada umur 4 tahun saya ditinggalkan bapak saya. Mama bapak saya sudah bercerai dan tidak ada apa ya istilahnya kasih sama sekali dari orang tua ya. Jadi saya sempat tidur di jalanan juga. Tapi puji Tuhan saya mengenal Tuhan itu sebenarnya sudah lama sih, semenjak dari SMA itu saya sudah kenal dengan Tuhan. Waktu itu saya ditangkap, saya kenal dengan seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta Jeffrey Michael Pesik. Dia juga salah satu kakak rohani saya. Saya kenal Tuhan melalui beliau, ya. Saya dibina sama beliau dan sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Dan di saat itu mungkin secara menurut saya sudah bersama Tuhan, tapi ternyata masih belum. Saya masih terbangun dalam dosa, saya masih hidup sesemau saya, dan titik baliknya ketika di tahun 2000 berapa ya, 2018 kemarin lah, saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan saya tiba-tiba mendengarkan suara Tuhan sendiri bahwa saya disuruh untuk membuka sebuah gereja. Bayangin saya tidak tidak apa ya, tidak membayangkan mungkin latar belakang seperti saya ini suruh menjadi seorang hamba Tuhan, dan itu sangat bagi saya sangat mustahil ya, karena tidak mungkin lah saya untuk bisa buka gereja. Dan tapi Tuhan kuatkan saya kembali dengan melalui firman-firmannya. Oke, saya langsung respon. Waktu itu saya ketemu dengan beberapa orang yang mungkin bisa dikatakan jemaat saya yang pertama kali. Ada teman saya dari Nias, Pak Sangkot Giawa. Hari belilah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan saya mengungkapkan bahwa Tuhan uh, menyuruh saya untuk membuat sebuah gereja. Tiba-tiba dia merespon dengan baik, dan ayo Pak, kita buka aja awal dengan persetujuan doa. Akhirnya kita buka persetujuan doa. Di waktu itu kita awali di Jalan Resin Pompa, di rumah teman saya juga, Pak Budi namanya, Pak Budi Setiawan. Nah di sanalah kita mulai dari 1-2 orang sampai akhirnya waktu itu awal menjelang COVID ya, sampai akhirnya 60 orang penuh tempat itu, sampai kami ditegur sama RT-nya karena itu COVID, dan akhirnya kita tidak bisa
melanjutkan kembali untuk sementara ditahan ya, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan waktu itu. Sampai setahun lamanya kami berhenti untuk tidak bertemu tatap muka, tapi kita usahakan dengan Zoom meeting waktu itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu sampai akhirnya kita bisa buka kembali ya. Dan tiba-tiba sebelum gereja ini dibuka, saya bertemu juga diketemukan dengan Tuhan. Cuma itu saya percaya rencana Tuhan, Bapak. Karena saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya sudah lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu, perintah-Mu, dan saya saat ini butuh tempat, Tuhan. Dan tiba-tiba saya diketemukan dengan seorang hamba Tuhan, Bapak Eri Komala. Sekarang beliau ada di Dewan Provinsi. Waktu itu masih belum, beliau belum di Dewan ya. Waktu kita ngobrol, kita sharing, dan beliau ngomong, udah pakai tempat saya aja, pakai aja untuk beribadah. Dan akhirnya kita mulai di situ, kita mulai lagi untuk bisa beribadah. Dan karena sempat berhenti selama setahun, jemaat kita berkurang 50%. Jadi awalnya 60 tinggal 30 orang. Dan dari situ kita terus berjalan dan tidak berhenti karena dengan nominal jumlah, tapi kita tetap layani berapapun yang ada. Sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih, Pak Oki. Jadi Ya. kita puji Tuhan, tidak ada kendala. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sampai gereja kami. Semua izin-izinnya juga sudah diberikan. Jadi kami sudah resmi untuk izin gerejanya sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Dan disitulah saya melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa karena saya percaya ketika kita meresponi perintah Tuhan dan Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Ya, sampai detik ini pun kami tidak memiliki donatur tetap, Pak Oki. Kami kalau ada apa-apa cuman tekuk lutut dan berdoa, maka semua Tuhan yang sediakan. Dan itulah yang bisa menguatkan saya sampai detik ini. Saya nggak akan pernah meninggalkan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk saya perbuat. Iya, Demikian Pak Oki, mungkin yang bisa saya ceritakan. jemaatnya apa namanya? Dan bergabung di Gereja kami sinode gereja, apa? gereja kami ada di gereja GKKI. Ya. GKK itu singkatan dari Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Gideon Generation. Jadi rata-rata jemaat kami ini anak luar pulau, Pak Oki. Jadi anak-anak perantauan ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah lulus kuliah, mereka pulang ke kampungnya, ya otomatis kita berkurang jumlahnya. Nanti muncul lagi yang baru, yang dari tempat yang lain, beribadah ke tempat kita. Jadi secara finansial juga mungkin kita bukan gereja-gereja yang gede-gede amat ya. Jadi persembahan kami pun murni kami berikan untuk pembangunan gereja atau operasional gereja. Jadi kami dari gembala pun tidak mengambil sedikit pun untuk dari persembahan kami, Pak Oki. Jadi murni kami berikan. Bahkan kami juga sama istri juga sudah berkomitmen untuk setiap apa yang kami terima di awal bulan itu kami kembalikan 10% untuk gereja, baik dalam bentuk perpuluhan. Jadi itu sudah komitmen kami sampai detik ini juga sudah berjalan. Jadi saya nggak pernah lupa akan apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kami. Tapi kalau saya pribadi, saya full pelayanan Pak Oki. Saya full timer, jadi saya tidak mengambil pekerjaan lain. Jadi murni saya melayani tempat kami. Mungkin hanya istri yang mungkin saat ini masih bekerja. Demikian Pak Ogi. Mengapa Anda menamakan gerejanya itu Gideon Generation? Apa filosofinya? Nah, jadi gini, dari awal semenjak saya bertemu dengan Pak Jeffrey yang saya ceritakan dia, Pak Bendera Jeffrey, itu saya mulai pelayanan saya di sekolah-sekolah Pak Ogi. Jadi kayak melayani persoalan-persoalan doa di SMA, SMA, SMP di Surabaya. Nah, di situ kan saya lihat banyak anak-anak muda nih. Nah, di situ saya sangat apa ya istilahnya sangat mengidolakan sekali dengan sosoknya Gideon ini dan saya lihat juga sejarahnya Gideon kan luar biasa ya dia dipanggil di waktu masih muda dia berani untuk melawan setiap hal yang berlawanan dengan firman Tuhan ya intinya meskipun papanya atau ayahnya Gideon sendiri waktu itu menyembah berhala dan dia berani untuk eh, tidak berkompromi dengan namanya dosa. Nah ini yang saya inginkan itu juga terjadi pada jemaat kita yang notabene masih anak-anak muda ya untuk berani berkata tidak akan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang membuat saya mungkin tergerak ya untuk
jemaat ini kita namakan Gideon Generation, Pak Oki. Oh ya, berarti karena sebagian besar jemaatnya adalah anak-anak muda dan punya visi untuk melayani anak-anak muda dinamakan Gideon Generation. Kurang lebih begitu. Iya, betul Pak Oki. Ya, Gitu. oke, Tuhan. Berarti gereja ini didirikan mulai kapan, Pak? Atau sudah berapa lama? Ini sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih ya. Waktu itu kurang lebih 4 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April ya, itu kita mulai untuk pelayanan. Awalnya masih belum gereja waktu itu ya, masih Puson Doa. Jadi berjalan tahun demi tahun. Waktu itu masih berupa bangunan, masih belum ada izinnya, ya tetap kita jalankan. Puji Tuhan dengan berjalan waktu, izin baru keluar, baru tahun ini kalau nggak salah ya, izin kami keluar. Jadi itu semua juga karena kebaikan Tuhan, Pak. Ya, jadi itu yang membuat saya semakin kuat, semakin saya berdiri, semakin saya melangkahkan kaki saya bahwa penyertaan Tuhan yang selalu memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa yang kami alami di pelayanan kami, Pak Oki. Demikian. Iya, dari rangkaian pelayanan yang Pak Pendeta Rizky kerjakan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tiba-tiba kita semua dikejutkan oleh sebuah berita yang menghebohkan di media sosial, tepatnya di tahun yang lalu. Dan ini saya kutip atau saya tampilkan salah satu potongan berita, yaitu di mana eh, Pak Rizky sendiri, ya ini sudah terlihat potongan beritanya, Pak Rizky sendiri terlihat di gambar tersebut di media sosial yang beredar, di berita-berita media online, bahkan juga di televisi-televisi lokal yang ada di Surabaya. Waktu itu yang dituduhkan ya, yang kami semua orang-orang luar, kami-kami yang ada di luar ini, yang mungkin tidak tahu menahu situasi yang di dalam, yang sebenarnya kami ini yang di luar tahunya bahwa saat itu Anda ditangkap karena kasus pelecehan seksual. Kami ini kan tidak tahu menahu, kami kan orang-orang luar. Sebenarnya saat itu eh, bagaimana peristiwanya? Atau mungkin bisa diceritakan dari awal bagaimana Anda bisa mengenal dengan korban, lalu ada kaitan apa, hubungan pelayanan kah, atau siapa sosok yang jadi, yang dalam tanda kutip korban tersebut. Ya mungkin tidak perlu Oke. sebutkan nama jelas ya, nama lain atau inisial silakan saja supaya kita menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Ya, ya. Jadi gini, saya anggap ini prosesnya Tuhan juga. Jadi saya ini ceritanya, saya ini suka menolong, Pak. Jadi saya lebih condong ke sosial. Jadi kebetulan waktu itu saya masih tergabung dalam sebuah ormas sosial ya, bukan ormas ormas yang mungkin sampai saat ini jadi pergunjingan di masyarakat yang dianggap sebagai preman berseragam itu bukan. Jadi ormas kami berjalan dalam bentuk sosial kemasyarakatan ya. Sering bantu orang orang sakit, nggak bisa diterima di rumah sakit, nah kami membantu. Intinya bahwa apa yang sedang kami lakukan ini membantu mereka. Nah kebetulan waktu itu ada seorang ibu, sebut saja Ibu H gitu ya. Nah, ibu ini datang, saya nggak kenal dengan beliau gitu. Saya ditemukan oleh anggota saya, bawa ke rumah saya dan tiba-tiba ibu ini bercerita bahwa dia punya permasalahan keluarga, bahwa anaknya dibawa lari oleh pacarnya sudah setahun lebih tidak dipulangkan. Nah kebetulan si anak ibu ini usianya sudah dewasa, sudah 21 tahun kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, saya tanya, Ibu sudah lapor ke pihak kepolisian? Sudah, Pak. Dan apa responnya? Dan pihak kepolisian bilang kalau si anaknya ini sudah dewasa, jadi polisi tidak bisa bertindak lebih jauh. Ya, jadi intinya si ibu ini tidak merestui hubungannya dengan si pacarnya korban tersebut. Dan akhirnya saya coba membantu waktu itu, dan kok tiba-tiba saya bisa menemukan dari putri ibu ini, dan ketemulah si anak ini ada di Jember dibawa sama pacarnya ke sana dan tiba-tiba
Kami bawa pulang dan ibu ini saya anggap mungkin sudah selesai ya tugas saya untuk mencari aja. Sudah saya serahkan ke orang tuanya dan orang tuanya selama perjalanan pulang dari Jember ke Surabaya ini ngomong lagi ke saya, Pak, mohon bantuannya sekali lagi aja, Pak. Saya bilang, iya, apa Bu? Gitu. Dia cerita, ibu A bilang, Pak bisa nggak bantu saya untuk sementara membawa ke sebuah tempat yang mungkin aman buat anak saya dan saya oke saya sanggupi saya jaga anak ini tapi dalam realitas saya enggak menjaga sepenuh waktu jadi saya titipkan ke salah satu teman saya kebetulan teman saya ini juga memiliki tempat untuk menampung orang-orang seperti itu orang khususnya orang rohani ya orang Kristen juga teman pelayanan juga nah disitulah tugas saya cuma pagi sampai siang kira-kira 1 jam saya nyerahkan makanan pulang besoknya seperti juga selanjutnya dan sampai akhirnya suatu ketika beberapa hari kemudian saya kaget saya didatangi sama pihak kepolisian waktu itu ada beberapa orang menanyakan keberadaan saya Bapak betul Bapak Rizky oh iya Pak betul saya dijelaskan bahwa ternyata korban ini lapor ke pacarnya kalau bahasanya dia ini yang membuat akhirnya polisi datang gitu loh. Dia DM pacarnya bahwa saya disekap. Nah, bahasa disekap inilah yang jadi bahan awal mula saya masuk ke permasalahan kasus ini. Nah, setelah itu saya masuk, dibawalah saya diproses di dalam waktu kasus itu. Saya dibawa ke Polrestabes Surabaya dan di sana Sebentar, saya waktu Pak. awal itu sempat. Ya, Hmm, sebentar. Sebelum jauh ke sana. Itu peristiwa kapan yang Anda didatangi oleh polisi itu masih ingat itu kapan tanggal berapa tahun apa tahun lalu ya itu pastinya ya? tuh ya 3 April tahun 2024 3 tahun April lalu. 2024. Berarti waktu Mm-mm. Anda didatangi polisi itu posisinya apakah ada di tempat yang korban itu ditampung atau Anda di mana waktu itu? Atau di rumah atau di, Saya waktu itu masih di rumah, Pak Oki. di Saya rumah? pulang, kondisinya di rumah. Ya, ditelepon dari pihak teman saya yang menampung itu, beliau mengatakan bahwa ada kepolisian yang datang ke sini, Mas. Oke, saya ke sana. Jadi saya langsung ke tempatnya anak ini ya, yang teman saya yang saya titipi korban waktu itu. Begitu, Pak Oki. Eh, ya, jarak dari dia ditampung di rumah atau di panti tersebut itu berapa lama sampai peristiwa tersebut? Kira-kira 1 minggu atau Hanya nggak sampai, hanya berselang 3 harian, Pak Oki. 3 hari ya. Mm-mm. Lalu ini begini Pak, ya kami kan cuma tahu baca dari berita yang beredar. Ada yang namanya penyekapan, pelecehan, bahkan sampai diberitakan Anda membawa pistol yang ternyata itu adalah pistol apa mainan atau korek dan sebagainya itu bagaimana Anda menanggapi berita-berita tersebut? Sebenarnya hal ini sudah diklarifikasi oleh pihak lawyer saya waktu itu di Hmm, press release ya ya, sama media seputar rakyat news waktu itu kalau nggak salah. Eh, yang dimaksud dengan pelecehan itu fakta di pengadilan tidak terbukti Pak Oki karena memang di situ ada CCTV semua Pak di tempat di mana korban diterima ditampung di teman saya ini semua ada CCTV-nya dan di dalam CCTV itu tidak terbukti seperti yang dituduhkan korban. Jadi memang awalnya saya sempat apa ya istilahnya menolak untuk dibawa waktu itu karena saya merasa tidak melakukan itu gitu. Tapi pihak kepolisian ya ini buktikan aja di pengadilan Pak. Oke, saya ikuti saja seperti apa yang disarankan oleh Bapak-bapak kepolisian. Jadi memang benar waktu saya ditangkap itu saya merasa memang tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ya, saya waktu di dalam pun saya berdoa Tuhan, saya katakan bahwa matamu tuh melebihi sebuah CCTV gitu loh. Dimanapun saya berada, kau pasti melihat apa yang saya perbuat. Bahkan di kolong langit pun Tuhan aku bersembunyi, kau tidak akan lepaskan penglihatanmu atas hambamu ini. Gitu. Kalau memang hambamu ini bersalah Tuhan, saya siap untuk menerima konsekuensi yang harus saya terima. Tapi kalau memang hambamu ini tidak melakukan apa yang sudah ditentukan, tolong hambamu Tuhan, apa yang harus hambamu perbuat.
Nah, jadi terbukti memang waktu itu di persidangan memang fakta yang ada itu tidak menjelaskan apa yang diberitakan di media-media. Memang saya sempat awal itu sempat kaget. Bahkan anak saya yang pertama pun sempat shock ya, karena anak saya pertama juga perempuan. Jadi sempat tidak mau menyapa saya, enggak, waktu menjenguk saya di dalam juga tidak mau. Dan begitu dijelaskan kondisinya nggak seperti yang terjadi yang ada, ya puji Tuhan lambat laun anak saya bisa menerima dan pulihkan kembali dengan hubungannya dengan saya. Untuk masalah pistol Pak, itu cuman waktu itu kebetulan saya kan memang saya sering ya untuk apa ya istilahnya ya, patroli bersama membantu pihak kepolisian ya tapi tidak saya pergunakan itu hanya mainan nah apa ya replika dan bukan bukan untuk pistol yang seperti yang digunakan oleh anu sebagainya memang tidak ada isinya kan cuma mainan kan nah waktu itu cuman saya jujur mungkin itu kesalahan saya juga ya. Saya mengaku bahwa mungkin itu kesalahan karena saya emosi waktu itu kan korban saya kasih makan dari mamanya dan mamanya sudah menginstruksikan kasih ke anak saya kasihkan dan anak ini tidak ngomong apa-apa tiba-tiba makanannya di apa itu namanya ditamplek ya kalau bahasa orang Jawa itu dibuang gitu loh nah itu saya terus langsung emosi saya katakan loh kenapa dibuang ini dari mamamu kalau di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan loh gitu loh nah itu saya ngomong begitu bukannya semakin berhenti malah semakin nangis ya kan semakin nangis saya sempat gebrak meja waktu itu untuk memberhentikan dia supaya tidak nangis nah, tapi tetap jadi seperti itu dan saya refleks aja waktu saya refleks kebetulan ada di tas saya waktu itu ya saya ambil saya todong, bukan ke orangnya ke saya sendiri kalau kamu tidak berhenti saya tembak kepala saya malah itu kepala saya sendiri apa harusnya dia paham cuma pistol mainan kan kelihatan kan kayak pistol anak-anak itu sih tambah tambah lama tambah nangis Pak jadi itulah yang jadi permasalahan dan itu juga sudah dibuktikan di pengadilan memang tidak ada niatan untuk apa namanya ya menakut-nakuti korban kan itu ya seperti itu Berarti sehingga vonis saya pun tidak berat Pak saya cuma divonis 1,8 karena memang tidak ada bukti yang mengarah ke sana ya tidak apa-apa saya terima saya anggap ini prosesnya Tuhan karena memang setiap kejadian itu tujuannya baik kok Pak mungkin Tuhan ingin saya untuk fokus sama pelayanan saya tidak ikut ke yang lain-lain dari semenjak saya menyelesaikan ini saya lepas semua saya tidak lagi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan saya hanya full pelayanan untuk membantu untuk memperluas kerajaan Allah saja untuk saat ini saya nggak tergabung apa-apa lagi gitu ya itu memang yang Tuhan inginkan mungkin saya perbuat ya, gitu Pak kalau Ki. kembali ke peristiwa tadi, Pak, berarti eh, setelah yang dia makan tidak mau, kemudian Anda mencoba membawa apa pistol itu yang diarahkan ke kepala sendiri. Setelah itu terus Anda pulang, terus berapa lama polisi datang ke rumah Anda gitu? Nggak lama Pak jadi Ya, semenjak saya itu saya tinggal pulang ya, kalau kurang lebih setengah jaman ya saya baru dapat teleponan itu dari oh, pihak teman saya itu dan saya langsung ke sana bukan bukan polisi yang nyebut ke rumah saya langsung datangi ke lokasinya jadi saya memang ada niatan kepingin menjelaskan gitu loh kalau memang saya merasa bahwa saya tidak bersalah lama ini juga waktu saya terima dari mamanya juga ada surat pernyataan juga dari mamanya bahwa mamanya beri kuasa saya untuk mencari anaknya yang hilang gitu. jadi polisi sudah ada di lokasi waktu itu. Iya sudah Jadi polsek setempat. ya polsek setempat ya di tempat itu polsek setempat juga diinformasikan sama Polrestabes karena kan jauh ya dari Polrestabes ke tempat kita jadi ya polsek setempat yang diberikan wewenang untuk istilahnya mengamankan saya waktu itu Berarti itu bisa Pak Willy. dikatakan kalau polisi bergerak hanya berdasarkan laporan atau cerita dari korban, tapi tidak ada bukti. Gitu. Bisa disampaikan Iya begitu kira-kira. jadi gini korban waktu itu menelpon bukan menelpon ya nge-DM dari pacarnya ini bahasanya yang dipakai narasinya disekap tadi itu yang laporan Hmm. tidak dari pacarnya bukan dari orang tuanya itu Hanya Pak ya, Willy. hanya berdasarkan laporan dari korban, Ya tapi sebenarnya kalau dibuktikan tidak ada alat bukti.
Mm-mm. Ya, enggak ada. Iya. Nah, waktu itu Anda langsung dibawa ke mana? Polsek atau ke Polrestabes? Enggak, untuk sementara dibawa ke Polsek dulu, cuman kurang lebih 45 menitan ya waktu itu ya. Terus Mm-mm. saya diserahkan ke waktu itu ke Polres langsung ya, itu dibawa ke sana. Tapi dari apa yang saya alami ketika saya dibawa itu, bapak-bapak polisinya baik-baik. Ininya tidak ada penekanan apapun sih Pak, karena mungkin mereka tahu ya bahwa ini belum terbukti sepenuhnya. Jadi mereka ya saya tidak dimasukkan ke sel atau apa enggak. Saya didudukkan di ruangannya mereka di unit apa itu reserse ya reskrim, kasih minum, bahkan saya ditawari Pak sudah makan. Sudah Pak. Jadi intinya mereka sangat apa ya humanis lah ya. Jadi ya puji Tuhan disitulah yang saya merasa bahwa memang belum terbukti sepenuhnya apa yang saya lakukan. Begitu Pak Oki. Iya. Lalu, nah itu kan dari pihak Anda dibawa ke kepolisian atau Polrestabes. Bagaimana keluarga itu bisa menemukan atau mengetahui posisi Anda belakangan itu? Kan tentunya situasi masih belum jelas ya bagaimana keluarga atau istri atau anak atau bagaimana bisa mengetahui posisi Anda. Waktu itu kebetulan saya tidak sendiri. Saya diantar teman saya waktu saya dipanggil ke tempat kejadian perkara itu. Saya diantar teman dan teman saya inilah yang memberitahukan, menginformasikan ke istri saya bahwa Oh, saya dibawa ke pihak kepolisian. Cuma masih belum bisa ditemui waktu itu memang iya. gitu. Nah, ini sebelum kita akhiri sesi atau seri pertama ini dari situasi yang Anda alami, Anda tentu tidak lupa dengan peristiwanya, masih ingat dengan orangnya. Bagaimana perasaan Anda sekarang ini? Ada dendam, kepahitan, atau apa yang Anda rasakan saat ini? Puji Tuhan, memang awalnya shock ya. Kita kan masih manusia apalagi ya. Intinya waktu itu sempat saya protesnya sempat sempat protes ke Tuhan. Tuhan, kok seperti ini gitu ya intinya. Saya selama ini sudah melakukan yang terbaik buat engkau. Kok malah saya mengalami hal ini. Saya tidak pernah punya pikiran sama sekali untuk masuk ke sana. Ya toh, tapi dengan lambat laun eh, Tuhan menguatkan saya. Bahkan Tuhan juga waktu saya di dalam itu, saya masih belum dimasukkan ke sel waktu itu ya. Saya ditaruh di ruangan khusus untuk yang cukup untuk satu orang. Nah, waktu itu kan saya berdoa, saya nangis, saya sujud waktu itu sama Tuhan. Seharian saya nggak tidur. Tiba-tiba Tuhan bilang bahwa aku nggak akan ninggalin kau. Meskipun kamu dalam uh, kegelapan sekalipun, aku ada bersama dengan kamu. Jelas itu saya dengar waktu itu. Ketika Tuhan bicara seperti itu, saya merasa diberikan kekuatan yang baru gitu, Pak. Jadi saya merasa nggak takut, saya merasa nggak khawatir, ya toh, nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Saya cuma ngomong, Tuhan, kalau emang kau bersama dengan aku, oke, saya akan lewati semua ini. Yang penting kau jangan tinggalkan aku, Tuhan. Ya, saya ngobrol seperti saya kepada seorang papa saya gitu, waktu itu ya. Dan terbukti memang waktu saya di dalam pun, saya diperlakukan dengan sangat baik. Ya, karena Pak Oki tahu kan kalau emang dari dengan kasus-kasus seperti ini yang mungkin terjadi dimanapun, yaitu satu pasti di dalam pasti akan ya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya terjadi Oh, itu pembulian simpan dulu, atau Pak. apa. Simpan dulu, Pak Rizky. Itu nanti kita masuk di berikutnya. Hmm, Yang tadi Oke. kita selesaikan dulu beberapa menit ini. Bagaimana perasaan Anda terhadap anak itu sekarang? Atau mungkin ada Oh, Kak. sisi-sisi yang mau Anda sampaikan? Kalau sekarang justru kami berterima kasih kepada anak ini karena dengan adanya hal tersebut saya mengalami perubahan karena di dalam semakin membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh malahan. Bahkan sepanjang hari saya selalu melepaskan pengampunan dan saya selalu berdoa bersama dengan istri karena setiap pagi dan malam tuh kita ada doa mesbah keluarga di tempat kami ya sekarang. Saya selalu sebut namanya dia, orang tuanya, dan bahkan saya lepaskan pengampunan. Bahkan saya berdoa supaya Tuhan juga jamah keluarga mereka, supaya mereka juga boleh mengalami apa ya
kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka dan mereka boleh menerima keselamatan. Itu Pak Oki. Jadi tidak ada dendam sama sekali. Eh, karena begini, kalau kita masih menyimpan dendam itu justru tidak memulihkan sebuah keadaan. Ya, yang ada cuma rasa dendam, rasa marah dan sebagainya. Dulu sempat kita punya apa ya pemikiran untuk menuntut balik, tapi begitu dengan adanya pemulihan yang dari Tuhan ini, sampai saat ini saya tidak menyetujui, bahkan dari pihak lawyer saya, gimana Pak? Saya ngomong enggak usah lah. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dan saya sudah mengampuni mereka dan saya tidak akan mungkin-mungkin lagi masalah ini. Itu Pak. Jadi dengan adanya pengampunan itu justru saya lebih baik sampai saat ini, hidup saya semakin apa ya, semakin tidak menyimpan sesuatu yang membuat hidup saya semakin berat. Gitu Pak Oki. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Rizky. Untuk sesi pertama ini kita eh, akhirnya jelas terungkap peristiwa tersebut. Ya, mungkin selama ini kebanyakan kita semua hanya mengikuti dari media online atau dari tayangan televisi yang membuat banyak orang berpikir negatif. Kok ada pendeta seperti ini? Kok ada hambatan seperti ini? Tapi puji Tuhan, hari ini Anda sudah bercerita semua dengan baik, jelas, dengan jujur, dengan penuh keikhlasan juga mengampuni orang yang menyakiti atau membawa Anda pada situasi seperti ini. Ya, sahabat Kristus, untuk sesi pertama ini yang beliau sampaikan dalam program Saksi Hidup ini, kiranya boleh menjadi pembelajaran yang baik, boleh menjadi berkat bagi semua kita. Bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, perjalanan hidup kita tidak selalu datar, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, situasi yang penuh derita, air mata, dan belok-belok dan liku-liku itu akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita semua. Kita akan bertemu di seri berikutnya yang mana beliau akan banyak bercerita lebih lagi mengenai kasus yang beliau alami dan apa makna atau pesan Tuhan yang beliau dapatkan atau kekuatan apa yang beliau alami selama menjalani hari-hari yang tidak mudah di depan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sepak tak stop. Amin. Salam sahabat Kristus. Puji Tuhan, bersyukur sekali oleh kemurahan Tuhan. Pelayanan kami dipercaya oleh Tuhan menjangkau ke tempat yang lebih luas lagi yang tidak pernah kami duga sebelumnya, tidak pernah kami pikirkan waktu-waktu yang lalu. Mulai Juli 2025 ini, Tuhan bawa kami untuk melayani umat Tuhan yang ada di Gereja Efesus di Rutan Medaeng. Di Rutan Medaeng atau Penjara Medaeng Surabaya, itu punya gereja yang namanya disebut Gereja Efesus. Setiap hari mereka ada ibadah, ada yang satu sesi, ada yang dua sesi. Dan setiap gereja atau persekutuan beri kesempatan untuk melayani sebulan sekali. Demikian juga untuk pelayanan kami atau gereja kami melayani sebulan sekali, terhitung sejak Juli 2025. Kami penuh keterbatasan, kami tidak berdaya dalam banyak hal secara materi. Kami hanya eh, belajar untuk taat saja, kapanpun dan dimanapun Tuhan bawa kami. Sementara ketika melayani di Rutan Medaeng, kami harus mempersiapkan lebih khusus, melebihi ketika melayani di tempat-tempat yang biasa. Apa maksudnya? Kami tidak hanya mempersiapkan pujian penyembahan, firman Tuhan, atau pelayanan yang bersifat rohani, namun juga kami mempersiapkan sesuatu yang bisa dinikmati mereka secara fisik. Biasanya pelayanan yang memberkati gereja tersebut atau gereja atau persekutuan yang melayani menyediakan konsumsi nasi sekotak atau nasi bungkus. Demikian juga kami harus menyediakan hal yang sama sejumlah 100 porsi untuk eh, tahanan atau jemaat Tuhan yang ada di sana beserta petugas-petugas terhitung 100 porsi. Boleh juga berupa kue dan sebagainya. Bahkan kalau perlu juga disiapkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti pasta gigi, sikat gigi atau sabun, juga air mineral yang harus disediakan dalam bentuk
botol plastik yang transparan, bukan kaleng. Oleh karena itu, bila Anda berkenan untuk mendukung pelayanan kami, silakan untuk menyisihkan berkat Anda dan memberikan dukungan berupa transfer di nomor rekening yang kami tuliskan di sini. Demikian juga untuk pelayanan kami yang lain, yaitu mendukung anak-anak sekolah, saat kami membuka diri, dukung untuk diberikan support yang baik, supaya anak-anak sekolah yang dalam kondisi ekonomi kurang ini, mereka bisa menemukan masa depannya dengan baik. Puji Tuhan sampai hari ini ada beberapa anak rohani yang Tuhan percayakan untuk kami dukung mereka secara keuangan, atau juga kebutuhan mereka dalam sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau Tuhan gerakkan hati Anda untuk mendukung pelayanan kami, dan tentu bersyukur sekali, berterima kasih sekali. Puji Tuhan, kita bersama-sama bekerja di ladang Tuhan sesuai dengan kapasitas dan bagian kita masing-masing. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.